Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatno Bintang. Kita bertemu kembali pada topik 3 gaya belajar anak. Semua anak tidak terkecuali diberkati, dianugerahi dengan 3 gaya belajar. Dan 3 gaya belajar ini tidak milik 1-2 orang, tetapi milik semua anak, dan anak punya potensi untuk mengembangkan ketiganya. Meskipun guru kadang-kadang, pendidik kadang-kadang mengatakan bahwa anak saya kuat di visual, anak saya kuat di audio, anak saya kuat di kinestetis. Tetapi sebenarnya anak punya ketiga-tiganya. Bagaimana sebenarnya 3 gaya belajar itu? Ikuti berikut ini. Nah, yang pertama, gaya belajar visual. Karena semua anak punya daya lihat melalui mata, dan mata adalah alat yang sangat efektif untuk merekam semua yang ada di dunia ini dan masuk ke otak, dan di otak itu akan diproses menjadi sebuah pikiran yang baru. Maka anak punya gaya belajar visual. Anak dapat belajar sesuatu lewat gambar. Yang dimaksud gambar di sini tidak hanya gambar foto, tetapi termasuk grafik, termasuk ilustrasi, kartun, dan termasuk peta pikiran. Termasuk juga tulisan-tulisan yang bisa dilihat oleh anak. Maka seorang pendidik manfaatkan gaya visual ini melalui variasi pembelajaran dengan berbagai macam gambar, ilustrasi, grafik, suruh buat peta pikiran, suruh buat skema, suruh buat PowerPoint, suruh buat apa yang penting bisa kelihatan dengan mata. Dan anak akan senang dengan pembelajaran visual, dan dia akan menggambar dengan pensilnya, dengan bolpennya, dengan pewarnanya, sesuai dengan yang dikehendaki. Semua anak belajar lewat visual, dan orang-orang hebat di dunia ini berangkat dari visual. Maka guru lakukan pembelajaran lewat visual, lewat bentuk-bentuk yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa diapresiasi oleh pikiran melalui mata. Coba variasikan, dan tidak boleh takut apakah ini sesuai teori atau tidak, tetapi lakukan visual dengan gambar, dengan tulisan, dengan peta pikiran, grafik, atau apa saja yang bisa diserap oleh mata. Bisa kan? Nah, berikutnya ikuti. Nah, yang kedua itu gaya belajar audio. Yang dimaksud gaya belajar audio, anak punya bakat, punya potensi, energi yang meledak untuk masukkan ke dalam pikirannya melalui audio. Audio belajar yang memanfaatkan pendengaran. Jadi guru bisa melakukan pembelajaran berbasis visual. Apa saja kira-kira? Lewat suara guru yang ritmis, diatur intonasinya, lewat cerita, lewat himbauan, atau lewat kata-kata yang disampaikan guru, tetapi jangan terjebak lewat ceramah yang melelahkan. Yang berikutnya bisa melalui musik, melalui lagu. Dan bisa jadi guru nanti membacakan puisi atau anak membacakan puisi, melakukan informasi-informasi yang terserap lewat audio. Nah, belajar audio ini mampu membahagiakan anak karena semua anak suka dengan musik. Berarti anak itu bakat dengan audio. Semua anak suka dengan cerita yang ritmis, yang intonasinya diatur, berarti anak juga suka audio. Maka pendidik di era COVID ini online, mainkan suara guru
dengan bagus, jangan kaku, jangan instruksional sehingga bernada marah. Beri musik, beri bacaan tertentu, puisi, cerita, atau apapun. Selamat gunakan audio. Berikutnya, yang satu ini. Nah, yang ketiga, belajar dengan kinestetis. Yang dimaksud kinestetis itu adalah gerak, karena siswa itu mempunyai tangan, punya kaki, punya badan, punya kepala yang bisa digeleng-gelengkan. Maka gunakan gaya belajar kinestetis untuk pembelajaran. Caranya ketika guru menampilkan gambar lewat Zoom atau Google Meet atau apapun, guru bisa sambil berdiri, minta anak-anak tepuk tangan, minta menggerakkan tangan, minta senam, minta olahraga, dan sebagainya. Lewat kinestetis, anak bisa belajar dengan bagus. Dia akan mampu memaknai simbol. Ketika geleng itu artinya apa, ketika mengangguk artinya apa, ketika senyum artinya apa. Gerakan tangan dengan kaki. Banyak orang-orang hebat juga berhasil belajar melalui gaya kinestetis, gaya bergerak. Ada anak yang belajar tidak bisa duduk diam lama, tidak bisa dia hanya ngamati gambar. Dia bisa belajar kalau lewat gerak. Maka guru yang hebat mainkan gerak ini. Anak jangan sampai hanya duduk saja, ajak berdiri, melakukan, menirukan sesuatu. Nah, yang terakhir, kombinasi dari visual, audio, dan kinestetis. Nah, yang terakhir adalah bagaimana guru memanfaatkan gabungan antara visual, audio, dan kinestetis. Gabungkan menjadi satu dan itu menjadi sebuah kehebatan. Yang paling penting, banyak jalan menuju Roma. Jangan gunakan gaya itu saja. Padukan antara gambar yang dibumbui oleh bunyi dan bisa digerakkan dari gambar itu untuk simbol-simbol tertentu. Anak akan senang ketika belajar sang guru memberi jempol. Anak akan senang ketika belajar sang guru memberi anggukan, memberi senyuman, atau memberi gelengan, atau memberi semangat. Nah, itu harus dilakukan, dipadukan antara visual, audio, dan kinestetis. Anda bisa melakukan itu, variasikan. Nah, orang yang hebat tentu dia kuat di ketiga-tiganya. Memang ada anak yang kuat di pendengarannya saja. Dia susah untuk membaca, tapi kalau mendengarkan dia bisa belajar. Mengapa itu terjadi? Karena kebiasaan. Karena pembiasaan sejak kecil yang salah, anak akhirnya hanya lewat audio. Ada juga anak yang dengarkan tidak bisa, gerak tidak bisa. Dia harus baca, tenang, tidak boleh diganggu oleh orang lain. Mengapa itu terjadi? Karena kebiasaan sejak kecil. Ada anak yang baca tidak mau, mendengarkan tidak mau, tapi dia bisa mempraktekkan. Nah, itu juga pembiasaan yang hanya itu terus sehingga membentuk diri anak menjadi kebiasaan belajar lewat kinestetis. Nah, yang hebat adalah seorang anak bisa ketiga-tiganya. Belajar lewat visual bisa, belajar lewat audio bisa, lewat kinestetis bisa. Nah, guru hebat padukan ketiganya. Bisa kan? Luar biasa. Sampai di sini pertemuan kita. Kali lain kita ketemu lagi. Salam Kak Yatno Bintang.